Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 4, kelanjutan dari subbab hak dan kewajiban. Ini masih berkaitan erat ini. Hari ini kita bicara tentang peristiwa hukum. Ya. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum. Sedangkan apa itu peristiwa hukum? Prof. Sudikno menjelaskannya dengan singkat. Peristiwa yang mempunyai akibat hukum, itulah peristiwa hukum. Jadi peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Hukum itu sendiri tidak mungkin mempunyai akibat hukum karena sifatnya pasif. Pasif. Masih perlu terjadinya satu peristiwa untuk adanya akibat hukum. Ketentuan barang siapa membunuh dihukum tidak terjadi, ya, tidak terjadi apa-apa gitu, sampai ya, kalau terjadi satu peristiwa yang menimbulkan akibat. Akibat hukumnya apa? Itu tadi ada pembunuhan. Pembunuhannya masuk kualifikasi. Pembunuhnya itu barang siapa membunuh itu dihukum. Peristiwa konkret yang mana yang mempunyai akibat hukum itu tergantung pada kaedah atau situasi konkret. Pada dasarnya semua peristiwa dalam keadaan tertentu dapat menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini kan sedemikian banyak jumlahnya, ya, sehingga perlu adanya sistematik gitu, sistematisasi. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, peristiwa hukum itu kan sebenarnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Jadi apakah suatu peristiwa itu menjadi peristiwa hukum itu yang jadi hal penting itu apakah muncul akibat hukum? Ya, peristiwanya ada, kejadiannya ada, keadaannya ada, tapi apakah betul itu menimbulkan akibat hukum? Termasuk kejadian misalnya itu adalah masalah kelahiran dan kematian. Sedangkan yang merupakan keadaan itu misalnya contohnya itu adalah umur. Umur yang menyebabkan orang itu dianggap dewasa. Dewasa menurut hukum itu kan nanti beda sama anak-anak. Akibat hukumnya beda. Kelahiran anak menimbulkan akibat hukum apa? Kelahiran itu tidak hanya menyebabkan seorang itu memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum, tetapi menimbulkan juga hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Hadir dengan kelahiran itu, hadir hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Kematian juga menyebabkan putusnya hubungan hukum. Gitu. Kalau lahiran tadi menimbulkan hadirnya hubungan hukum, kematian itu menyebabkan putus. Oh, kan putus sudah selesai? Enggak, putus itu mengakibatkan akibat-akibat hukum lainnya. Bagaimana hubungan si orang yang meninggal itu dengan hartanya? Putus hartanya ke siapa? Nah, itu kan akibat-akibat hukum yang timbul gitu, ketika ada satu kejadian. Di sini juga sampaikan lampaunya waktu. Daluarsa dapat menimbulkan hak akuisisi atau menimbulkan seorang dibebaskan dari satu perikatan dengan lewatnya waktu sehingga seorang melampaui batas masa kerjanya. Dengan demikian ia menginjak masa pensiun, ia berhak atas pensiun. Oh, masuk nih masa dia usia pensiunnya. Bisa juga dia bebas dari hutang-hutangnya. Kenapa? Ada batas waktu tertentu misalnya, itu ya nanti ditemukan dalam pembagian dalam jenis-jenis hukum itu ya, dalam bagian-bagian hukum itu sendiri nanti ada pembahasan itu.
kita mengenal secara umumnya dulu dalam ilmu hukum ini. Di samping hukum yang bukan merupakan subjek hukum, ya, dikenal juga peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subjek hukum. Kalau kelahiran, kematian, lampaunya waktu itu tadi kan keadaan tertentu, si subjek nggak ngapa-ngapain, kejadiannya terjadi gitu ya. Nah, ada juga yang melakukan perbuatan, dia melakukan satu perbuatan. Nah, ini disampaikan, perbuatan subjek hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi perbuatan hukum dan perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum. Jadi ada sama perbuatan, satu bisa berakibat hukum, satu tidak berakibat hukum. Perbuatan hukum, perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang disengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Pada asasnya akibat hukum ini ditentukan oleh hukum. Unsur-unsurnya apa? Ada kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan hukum. Ia bisa aktif, bisa juga pasif. Ia bisa sepihak, ia juga bisa antar pihak, bersifat ganda. Ini ya, coba mari kita lihat, cermati contohnya. Perbuatan menjadi perbuatan hukum karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti. Kalau seseorang menuju ke sebuah becak yang lagi mangkal di tepi jalan dan kemudian duduk di becak itu, akan dianggap bahwa ia minta supaya diantar oleh tukang becak ke suatu tempat. Ada juga orang ya duduk ya, di kursi pangkas rambut, duduk saja nggak ngomong, maka akan dianggap ia menghendaki untuk dipangkas rambutnya. Kalau seseorang memasukkan sepedanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun ke tempat penitipan sepeda, maka ia dianggap akan menitipkan sepedanya. Ya, jadi ada perbuatan hukum itu yang aktif maupun pasif. Juga tadi pembagian sepihak maupun ganda. Bagaimana? Dari sisi siapa yang melakukan. Contoh, orang memberikan hibah. Itu kan sepihak, si pemberi menyerahkan ke orang lain. Walaupun dia melibatkan pihak lain, tapi yang melakukan sesuatu itu satu pihak saja. Ada yang melakukan misalnya ganda, memerlukan kehendak dan pernyataan dari sekurangnya dua subjek hukum. Kalau yang satu kan sepihak, satu aja. Nih, tak kasih. Woi, nih. Tak beri ini. Gitu. Kalau ganda ini kedua-duanya harus. Misalnya pinjam meminjam. Satu minjam, satu minjemin. Ini nggak mungkin ngerampas satu di, ini saya pinjam ya, gitu. Kayak orang-orang ngerampas itu seenaknya gitu kan, nggak bisa. Bukan hanya, perhatikan, Prof. Sudi kita menyampaikan, bukan hanya peristiwa hukum saja yang penting bagi hukum, tetapi peristiwa yang bukan hukum pun mempunyai peranan yang tidak kurang penting juga. Misalnya, merokok itu bukan perbuatan hukum, tetapi kalau dilakukan di tempat yang dilarang merokok, ya, maka pelakunya bisa jadi kena denda, bisa jadi kena sanksi. Tidur misalnya, itu bukan peristiwa hukum, tidurnya aja enggak. Tetapi kalau dilakukan oleh penjaga malam, seharusnya ia ronda keliling gitu ya, tapi ia tidur, maka ia bisa dikenai sanksi, hukuman atas perbuatan tidurnya tuh. Ya. Jadi pembahasan ini merupakan penjelasan peristiwa hukum, baik yang tadi ya, sepihak, ganda, aktif, pasif, dia dia peristiwa hukum itu karena satu keadaan atau karena perbuatan gitu. Penting nanti silakan dicek di bukunya
Kembali, mahasiswa tolong diperhatikan baik-baik. Ini menjadi satu pijakan awal dalam kita memahami hukum ini. Semoga tertarik, menarik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.